Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kembali lagi saya akan ajak nih teman-teman untuk membahas suatu kejadian yang mengejutkan banget. Dan hal ini terjadi di Surabaya. Jadi kisahnya benar-benar sedih ya teman-teman. Dan video kali ini terus terang adalah video yang terbanyak di request sama teman-teman lewat DM Instagram. Jadi buat kalian yang belum follow Instagramku, cus follow ya. Nah, buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang pertama kali mampir, semoga kita bisa berteman dan selamat datang di channel Rikaro. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap ya kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Sedikit informasi tentang kota Surabaya. Jadi letak kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia, menjadikannya sebagai salah satu kota utama nih bagi kegiatan perdagangan. Selain itu, Surabaya merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Banyak nih perusahaan multinasional besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampurna Tbk, Maspion, Wings Group, Unilever Indonesia, dan lain-lain. Nah, selain itu, Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dan inilah kisah seorang customer service sebuah perusahaan jasa ekspedisi pulang bekerja menjadi tinggal nama. Oke teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan Putri Ima Kamelia Sandi. Dia adalah seorang wanita cantik kelahiran Surabaya, 24 Mei 1994, usianya 27 tahun. Diketahui dia ini adalah seorang wanita karir, juga ibu dari seorang anak. Dan kala itu dia tengah mengandung anak keduanya. Putri adalah salah satu karyawan swasta di sebuah perusahaan jasa ekspedisi yang bertepatan di Surabaya. Sahabatnya bercerita, Putri ini adalah seorang sahabat yang memiliki pribadi yang sangat baik, sopan, dan juga ceria. Nah, pada tahun 2016, Putri bertemu dengan seorang pria asal Surabaya juga nih, yang bernama Joni Pranoto Kasum. Setelah 3 bulan mereka menjalin cinta, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Saat itu semuanya berjalan lancar nih. Keluarga pun merestui dan akhirnya mereka menikah dengan sangat bahagia. Setelah mereka menikah, mereka pun tinggal bersama nih di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Gayungan 7, Surabaya. Sedikit informasi, Joni, sang suami, sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Dan kita ketahui ya, kalau kuli bangunan itu kan gak selalu ada pekerjaan. Jadi ada kalanya kosong gitu, sehingga terkadang suaminya ini hanya berdiam diri di rumah, menunggu panggilan kerjaan gitu ya. Dan belakangan Joni menerima pekerjaan sebagai pengantar air isi ulang di sebuah toko. Sehingga Joni pun terkadang membawa kendaraan motor roda 3 seperti Tosa gitu ya teman-teman. Nah, sahabatnya ini tidak pernah menduga kalau Putri dan Joni ada masalah nih dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setiap masalah pasti ada ya dalam pernikahan nih teman-teman. Hanya saja yang dimaksudkan oleh sahabatnya di sini adalah masalah yang besar. Karena selama ini setiap Putri dan sahabatnya ini pergi bersama dalam urusan pekerjaan, Putri tidak pernah sama sekali bercerita tentang permasalahan rumah tangganya. Tapi jika kita lihat status Facebook nih yang pernah ditulisnya di tanggal 13 November 2020 lalu, seperti terlihat ada masalah yang selama ini dipendam oleh Putri. Putri sempat menuliskan, "Berterima kasihlah kepada diri sendiri yang mampu bertahan sejauh ini." Oke, dari bahasa penulisannya tampak ya Putri ini seperti
ingin mengutarakan masalah yang selama ini dia pendam, namun tetap tidak dia luapkan ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Dan sampai pada akhirnya di suatu pagi di tanggal 20 April lanjut hingga esok harinya tanggal 21 April. Jadi 2 hari nih teman-teman, Putri tidak masuk kerja tanpa izin, tanpa adanya informasi sama sekali, dan bahkan HP-nya pun tidak bisa dihubungi. Padahal Putri ini dikenal sebagai seorang karyawati yang sangat disiplin dan taat peraturan kerja. Jadi dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Nah, kala itu pihak kantor pun menanyakan nih keberadaannya Putri kepada Tari sang sahabat. Karena memang ya mereka ini adalah sahabat dekat dan kemana-mana itu sering berdua. Kemudian Tari pun mencoba nih untuk menghubungi nomor kontak semua yang Putri punya, seperti kontak WhatsApp, HP, dan semuanya nihil, tidak ada yang aktif. Dan pada akhirnya Tari memberanikan diri untuk menanyakan keadaannya Putri kepada Joni sang suami. Lalu dengan sangat heran sekaligus terkejut, Joni mengatakan bahwa Putri pergi dari rumah sejak hari Senin, yaitu tanggal 19 April dengan membawa koper dan pergi menggunakan sepeda motor. Di situ sempat ada yang aneh ya. Lalu Tari langsung bertanya, kok bisa sih dia bawa koper naik motor sendirian? Karena hal itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan sendirian. Tapi belum saja Tari mendapatkan jawaban, tiba-tiba telepon pun terputus. Kemudian sore harinya suami Putri balik nih menelpon Tari sambil menangis dan minta tolong bantuan untuk mencari Putri. Kemudian suaminya melaporkan ke polsek setempat bahwa Putri istrinya ini telah hilang. 22 April 2021 hari Kamis malam sekitar pukul 21.22 WIB, Joni kembali menghubungi Tari melalui pesan WhatsApp dan minta bantuan lagi nih karena dia mengaku sudah kebingungan gitu mencari Putri kemana-mana. Sementara ibunda dari Putri mulai menangis dan juga bingung mencari keberadaan Putri katanya. Saat itu Joni menyampaikan kepada Tari bahwa dia mencari Putri ke kantornya. Jadi sesuai dengan isi chatnya yang ini ya teman-teman. Dan tanpa disangka ya, hal mengejutkan terjadi di malam yang sama. Sekitar pukul 22:10 WIB, rentang waktu 1 jam ya setelah Joni tadi menghubungi Tari. Seorang tukang parkir di area Masjid Agung Surabaya menemukan tubuh wanita di dalam sebuah gulungan kasur dengan aroma yang sudah sangat menyengat. Nah, tukang parkir pun langsung nih melaporkan hal ini kepada polisi. Dengan sigap, polisi lanjut mengevakuasi tubuh tersebut untuk mencari identitas dan ternyata ciri-ciri fisiknya mengatakan bahwa ia adalah Putri Ima yang baru saja siang tadi dilaporkan hilang oleh sang suami. Ya Allah, gimana nggak hancur coba perasaan orang-orang yang menyayangi Putri melihat kenyataannya seperti ini, ya nggak sih teman-teman? Dan semua bertanya-tanya, siapa yang sudah tega menyakiti Putri? Lanjut, pihak kepolisian pun memanggil orang terdekat Putri yaitu Joni sang suami dan mereka pun mulai menginterogasinya. Setelah berbagai pertanyaan diberikan sekitar kurang lebih 3 jaman gitu ya, ternyata polisi malah memberikan kesimpulan bahwa Joni lah yang telah melakukan kejahatan tersebut kepada istrinya. Dan saat itu setelah pada awalnya Joni mencoba untuk berkelit, akhirnya Joni pun mengatakan hal yang sangat mengerikan. Dia mengakui kalau dia adalah pelaku tunggal dalam kejahatan yang menimpa Putri sang istri. Dan beginilah cerita kejadiannya sesuai dengan penuturan Joni sang suami. Jadi
Akhir-akhir ini Joni merasa kesal karena dia curiga nih bahwa istrinya selingkuh. Selain itu, kekesalan Joni juga semakin memuncak karena istrinya sering tidak menghargai dirinya sebagai suami. Dan diketahui Putri ini sering memperdebatkan masalah mengurus anak. Ini adalah kesaksian yang dikatakan oleh Joni si pelaku ya teman-teman, yang belum diketahui nih secara pasti apakah dia berkata jujur ataukah hanya pembelaan diri. Dan hal itulah yang katanya membuat Joni ini marah dan sempat adu mulut nih dengan istrinya tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 19 April 2021, di mana itu adalah puncak kemarahan Joni dikarenakan pada malam itu Joni ini menitipkan anak mereka kepada ibunda Putri yang tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Putri marah besar kepada Joni karena Joni dianggap tidak bisa memberikan nafkah kepada dirinya dan juga anaknya. Bahkan menjaga anak saja Joni tidak mau. Lalu omelan-omelan dari Putri inilah yang kemudian dianggap menjadi suatu hinaan bagi Joni. Alhasil Joni pun langsung naik pitam dan langsung memberikan tekanan kuat di daerah leher istrinya tersebut sampai istrinya ini sulit bernafas. Padahal ya teman-teman, biasa loh ya wanita itu kalau dalam kondisi capek, apalagi Putri ini kan sedang mengandung ya teman-teman. Seperti kita ketahui lah, kalau bumil itu kondisi emosinya pasti sangat labil. Jadi ya dia bisa meledak sewaktu-waktu atau bahkan bisa jadi sedih tiba-tiba gitu. Bener gak sih teman-teman? Nah jadi kalian sebagai pria emang kudu harus sabar menghadapi bumil gitu loh. Tapi penontonnya Rikaro pasti semuanya orang-orang yang super baik ya kan? Nah teman-teman, tidak cukup sampai di situ ya. Melihat Putri ini masih memberontak, Joni malah lanjut nih, dia mengambil bantal berwarna hitam yang bergambarkan foto pernikahan mereka dan dia pun malah langsung menekan kepala Putri sampai Putri ini tak bergerak lagi. Nah, percekcokan tersebut ini sebenarnya sempat terdengar nih oleh tetangganya yang berinisial KDA ya. Tapi tetangganya itu tidak pernah berpikir sama sekali bahwa si Joni ini sampai setega itu kepada istrinya. Kemudian setelah Putri ini meninggal, Joni ternyata tidak langsung membuang tubuhnya. Bahkan dia sempat nih selama 2 hari membiarkan tubuh istrinya di dalam kamar. Dan di dalam 2 hari itu Joni pun kerap meniduri tubuh istrinya. What? Serem banget gak sih teman-teman? Oh ya teman-teman, ternyata dalam 2 hari itu kandungan Putri ini tadi keluar dengan sendirinya ya. Ternyata itu adalah anak laki-laki. Aduh sedih banget sih teman-teman. Nah kemudian pada hari Rabu nih tanggal 21 April 2021, dikarenakan tubuh istrinya itu sudah mulai mengeluarkan aroma tajam ya, akhirnya Joni ini pun menggulung tubuh istrinya ini ke dalam sebuah kasur. Dan ternyata tanpa dosa dia ini sempat nih meminta tolong kepada para tetangganya untuk mengangkat kasur tersebut ke sebuah kendaraan Tosa yang memang sering dibawa oleh Joni untuk bekerja antar air galon. Nah tetangganya itu sempat tanya sebenarnya kan, apa sih ini kok aromanya tuh sangat tajam gitu. Tapi Joni ini hanya terdiam. Lalu kemudian Joni ini pun membuang kasur yang berisi istrinya itu ke sebuah lahan kosong di dekat kantor PWNU Surabaya, Jawa Timur. Setelah membuang tubuh istrinya pada hari Kamis tepatnya tanggal 22 April 2021 di siang hari, Joni sempat melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian. Nah, di sana dia beralibi bahwa istrinya ini sudah menghilang selama berhari-hari. Dan untuk meyakinkan pihak kepolisian, Joni pun sempat membuang barang bukti seperti dompet, kartu ATM milik Putri,
ke atas genteng kos-kosannya. Nah, dikala itu pula ya, sang suami ini pun mencoba meyakinkan sahabat Putri bahwa dia tengah putus asa mencari Putri kemana-mana. Bahkan teman kerja Putri sempat nih memposting hilangnya Putri ke dalam akun media sosial mereka, dan bahkan sempat nih menyiarkan berita hilangnya Putri ke salah satu stasiun radio. Kemudian setelah para polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan juga hasil olah TKP, petugas kepolisian mendapatkan sebuah informasi bahwa Putri sempat cekcok pada malam hari dengan Joni. Akhirnya para polisi pun segera nih mendatangi keberadaan Joni di Jalan Gayungan 7. Nah, setelah dia ditangkap dan kemudian diinterogasi, akhirnya Joni pun mengakui semua kesalahannya, bahwa dialah yang telah menyakiti istrinya beberapa hari yang lalu. Dan dari sini para polisi juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang digunakan Joni nih saat melakukan aksinya, seperti lakban, tali rafia, bantal hitam, cutter, 2 handphone dan juga 1 buah dompet. Dan teman-teman, atas perbuatan kejamnya ini, Joni pun didakwa atas tuduhan pembunuhan tidak berencana dan dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dan bagaimana teman-teman menurut kalian atas kasus ini? Semoga almarhumah Putri Ima Camelia Sandi diterima nih segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak kepada Kak Tari, yaitu sang sahabat dari Putri, yang sudah menyampaikan secara detail ya tentang kisah Putri ini kepada tim Rikarong, dan semoga hal seperti ini tidak pernah terulang lagi. Oke, thanks buat semua yang menonton video ini sampai selesai. Next bahas apa? Kalau kalian punya cerita yang kira-kira ingin nih untuk dibahas bersama, ayo silakan follow Instagramku dan kalian DM di sana ya. Ingat, selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!